Halo guys, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Syarifah. Hari ini aku mau bahas mengenai surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Yang kita ketahui, Al-Quran itu memiliki 114 surah dengan dibagi menjadi 30 juz. Nah, hari ini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Oke. Nah, di sini ada berbagai sumber. Di sini yang pertama dari nahwu.id. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling pertama dalam Al-Quran, dan yang setelah aku baca menjadi salah satu inti dari seluruh Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu selalu kita baca dalam sholat ya. Jadi betapa pentingnya, pokoknya dan bagusnya banget surat Al-Fatihah. Di sini juga ada arti, maksudnya ada nama lain dari surah Al-Fatihah, dan itu banyak banget. Ada sebagai Fatihatul Kitab atau pembuka Quran, ada Ummul Quran artinya induk Quran, Ummul Kitab artinya ibunya kitab, ibunya Al-Quran gitu ya. Ada Sab'ul Masani artinya 7 ayat yang diulang. Ada Al-Kanzu artinya perbendaharaan atau yang menampung. Terus Al-Wafiyah artinya sempurna, menepati janji atau yang memadai. Ada Al-Kafiyah artinya yang mencukupi. Al-Asas artinya dasar, pokok. Asyafiyah artinya yang mengobati atau menyembuhkan. Ada Alhamdu artinya pujian. As-Sholah artinya doa. Al-Ruqyah artinya mantra. Asyukru artinya syukur. Ad-Du'a'u artinya doa. Asyifa penyembuh. Dan Al-Waqiyah artinya pelindung. Nah, ini sumbernya dari nahwu.id ya guys. Di sini aku mau dari media Indonesia. Mediaindonesia.id. Di sini ada terjemahan surah Al-Fatihah. Ayat pertama artinya dengan nama Allah, yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di poin ke-6 dan ke-7 ini, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini aku sempat dengar juga dari TikTok salah satu konten kreator. Jadi kalau misalnya kita berdoa kayak, ya Allah, kenapa ujiannya gede banget, kenapa ujiannya besar banget, karena emang kita yang minta. Nah, maksudnya contohnya kayak Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengajarkan agama Islam kepada masyarakat bukanlah sesuatu yang mudah. Beliau sampai dilempari kotoran manusia dan lain sebagainya. Jadi itu adalah ujian yang sangat besar. Dan apakah Nabi Muhammad masuk surga? Wallahualam. Masya Allah, insya Allah pasti ya, seharusnya seorang nabi gitu kan. Jadi orang-orang yang diberi nikmat jalan yang lurus barangkali adalah ujian-ujian yang besar.
yang kita alami, yang kita hadapi, seperti itu. Maka dari itu, ujian-ujian besar tersebut akan diberikan pembalasan dengan nikmat Allah, dengan syurganya Allah, seperti itu. Itu make sense sih menurutku. Nah, dari 7 ayat ini diinformasikan bahwa Al-Fatihah ini pokok banget loh, dan penting banget sampai setiap hari kita baca di dalam salat. Kenapa penting banget ya? Jadi di sini ada penelitian di Al-Fahmu, Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir volume 4. Penulisnya Aziz Rustandi dan Muhammad Aufa. Analisis peran surah Al-Fatihah dalam pelaksanaan ibadah sehari-hari menurut mufasir klasik dan kontemporer. Oke, coba kita baca ya. Kalau di sini Imam Ibnu Katsir memiliki tafsir yang dinamakan Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir ini menggunakan metode tafsir bil matsur, yaitu penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan pendapat sahabat atau tabi'in. Langsung aja coba ayat 1-3, pengenalan sifat Allah, tauhid dan rububiyah yang tadi ya, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayangnya aja tuh diulang lagi di ayat ketiga. Menurutku ini make sense juga sih. Kalau kita lihat setiap hari kita memiliki berbagai nikmat di dunia, dari bisa bernafas, dari bisa nonton TikTok, dari bisa scroll sosial media, tapi kita masih mengulurkan waktu sholat, yaitu aku sih. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita bisa lebih baik lagi, guys. Maksudnya sebegitu Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang banget, masih diberikan berbagai kenikmatan kayak gitu. Oke. Jadi dari ayat 1-3, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan keagungan Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat yang menunjukkan kebesarannya. Gitu. Jadi di sini diinformasikan bahwa sebetulnya lafaz basmalah pada Al-Fatihah itu masih sering diperdebatkan apakah termasuk bagian dari ayat pertama, seperti itu. Kemudian dari kata Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim mengisyaratkan rahmat Allah yang lebih khusus ditunjukkan kepada orang-orang beriman. Gitu. Jadi surah ini diwajibkan dibaca setiap rakaat sholat dan menjadi sarana penghubung langsung antara hamba dan Allah, sehingga memperkuat kekhusyuan dan meningkatkan dimensi spiritual dalam ibadah. Adapun ayat kedua berisi mengungkapkan ungkapan pujian dan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Nah, kata alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu mencakup seluruh ciptaannya, baik yang diketahui seperti manusia, jin, malaikat, maupun yang tidak terlihat seperti alam semesta. Beberapa ulama mengartikan alamin sebagai semua makhluk yang memiliki roh. Nah, kurang lebih kayak gitu, guys. Buat ayat keempatnya, kepasrahan pada Allah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi hari pembalasan
pembalasan itu betul adanya ya guys, dan merupakan kekuasaan absolut Allah gitu. Di sini dijelasin juga, hari pembalasan adalah saat Allah menghitung amal manusia dan memberikan balasan sesuai perbuatan mereka, kecuali yang mendapat ampunan. Wah, berarti kita masih bisa dapat ampunan guys, atas dasar segala semua dosa-dosa kita. Betapa maha dahsyat ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, hari pembalasan pada hari ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah, di mana tidak ada yang berbicara atau memutuskan kecuali dengan izinnya, sebagaimana dalam surah An-Naba ayat 38, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf. Ayat ini menjadi pengingat untuk introspeksi, mengingatkan pentingnya introspeksi dan tanggung jawab atas amal, karena amal kebaikan atau keburukan pasti akan dihisab, sebagaimana tertera dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 18. Pada hari itu setiap jiwa diberi balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Pada hari kiamat, kaum kafir akan merasakan penyesalan yang mendalam. Orang-orang musyrik yang hidup dalam kelalaian akan terkejut oleh datangnya hari tersebut secara tiba-tiba. Mereka yang tidak mempersiapkan diri sebelumnya akan mendapati diri dalam kondisi penuh penyesalan. Berbeda dengan orang-orang beriman yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Subhanallah, Masya Allah. Orang-orang musyrik. Ngomong-ngomongin orang-orang musyrik guys, kalau menurut kalian, kalau percaya sama horoskop atau zodiak itu termasuk orang-orang musyrik gak sih? Sorry if I'm wrong, tapi aku cuma bertanya aja, karena sedikit atau banyaknya aku juga kadang suka membaca horoskop, zodiak, bintang, dan terkadang pasti ada yang sama ya sifat-sifatnya dengan kita. Apakah itu termasuk musyrik atau menduakan Allah? Maksudnya lebih kepada percaya ya kepada selain Allah. Ayat ke-5 sampai ke-7. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Oke guys, di sini diinformasikan bahwa hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi penolakan terhadap kesyirikan ya, dan pengakuan penuh kepada Allah dengan penuh cinta, ketundukan, dan rasa takut. Terus kemudian jadi kita memohon pertolongan cuma kepada Allah aja, jadi tidak ke dukun-dukun ya guys, gitu ya. Tidak ke dukun-dukun tanya-tanya bagaimana masa depan saya, gitu ya. Hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat ke-6, bimbing kami ke jalan yang lurus. Nah tadi aku udah infoin juga ya, kalau menurut yang aku tahu, kalau di sini sama sih, memberikan petunjuk dan jalan yang lurus, yaitu kebenaran agama Islam, petunjuk Al-Quran gitu. Terus yang ke-7 itu yang diberi nikmat seperti nabi, syuhada, salihin gitu ya. Jadi yang tadi aku jelasin juga tuh, jadi make sense banget sama yang tadi aku infoin juga. Kalau jalan yang lurus itu kan seperti para nabi ya. Terus gimana dengan para nabi yang diberikan ujian yang sangat besar?
Nah itu memang yang kita minta setiap harinya kepada Allah. Kurang lebih kayak gitu ya guys. Nah sekarang kita balik lagi untuk menafsirkan kembali untuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah Bismillah sendiri relevansinya adalah biasanya kita akan mengucapkan Bismillah dari sebelum kita memulai aktivitas, ya nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Maupun yang kecil, seperti mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar, pasti kita pakai Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Jadi di sini diinformasikan juga dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan memuji Allah dan bersalawat kepadaku, maka ia terputus, tidak sempurna dan terhapus dari segala keberkahan. Jadi pentingnya untuk mengucapkan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya guys, sebelum menjalankan apapun gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita melakukan pujian kepada Allah, berdoa dulu kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Jadi kita terus mengingat Allah gitu, apalagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya ya. Itu kan menunjukkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada kesulitan atau kita rasa syukur, nikmat yang diterima, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penting banget sih guys. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya guys? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini pasti kita melakukan pujian lagi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi memang diungkapkan, memang seharusnya kita memuji Allah. Jadi dalam hadis Rasulullah itu menegur seseorang yang langsung berdoa tanpa memuji Allah dan bersolawat terlebih dahulu. Beliau menjelaskan bahwa setelah sholat, seseorang hendaknya memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, lalu menyampaikan doa. Ketika adab ini dipenuhi, Nabi memastikan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Nah ini make sense sih guys, kayak kita kan mau berdoa nih, mau minta sama Allah, ya Allah mau uang cash 1 miliar gitu. Masa kita sebelum kita minta, kita nggak memuji dulu sih? Dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kayak Allah ini satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Ya udah, bahwa Allah adalah pengatur dan pemelihara alam semesta gitu. Jadi tiada yang lain gitu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan segala nikmat kecil yang kita hirup seperti udara atau dunia ini, yaitu semua adalah kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Jadi kita banyak memuji Allah, apalagi sebelum berdoa, puji terlebih dahulu Allah gitu.
Terus Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tadi di ayat pertama udah diinformasiin tuh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus di ayat ketiga juga ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim yang berarti Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga. Sampai 2 kali guys, di notice. Ya kan? Kayak gitu. Nah, di sini diinformasikan juga kita harus senantiasa mengingat bahwa Allah itu penuh rasa kasih sayang dan penyayang. Jadi kalau misalnya kita mau mengakui dosa, mau mendapat pengampunannya, tidak perlu ragu-ragu, taubat aja, karena Allah adalah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Jadi agar kita tidak berputus asa juga dari rahmatnya gitu. Kayak kenapa sih kok gue kayak gini misalnya, ingatlah Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabar gitu, sabar terlebih dahulu, pasti ada jawaban atas semua permasalahan, persoalan yang ada, yang kita terima. Nah gitu guys, jadi di ayat ketiga ini ditegaskan kembali bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang merasa dia banyak dosanya, Allah itu selalu membuka pintu taubat, karena Allah lah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak perlu ragu untuk bertaubat, karena Allah senantiasa membuka pintunya. Seperti itu, pintu taubat gitu. Terus juga jadi di sini dalam hadis disebutkan bahwa Allah menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada hambanya yang berusaha mendekat kepadanya. Ketika seorang hamba mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Jika hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Dan jika hamba mendekat sedepa, Allah mendatanginya dengan penuh kecepatan. Ini menggambarkan kemurahan Allah dalam memberikan balasan yang lebih besar terhadap setiap usaha hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian di ayat selanjutnya, Maliki Yaumiddin, pemilik raja, kekuasaan mutlak atas hari pembalasan. Jadi kayak, kamu siapa? Kamu cuma manusia biasa. Sombong sekali tidak sholat. Kamu tahu Allah, Raja, penguasa hari pembalasan? Maka kamu harus tawadu, rendah hati. Seperti itu, kesadaran bahwa segala amal dihisab oleh Allah. Introspeksi diri, menjauhkan kesombongan, dan melatih untuk hidup sederhana. Menguatkan kesadaran akhirat dalam kehidupan. Setiap tindakan hendaknya dilakukan dengan niat yang tulus, mengingat bahwa balasan akhir berada di tangan Allah. Ayat ini mengajarkan untuk tidak hanya mengajar dunia, tetapi juga mempersiapkan bekal untuk akhirat. Malik bin Dinar menjelaskan, seandainya dunia ini terbuat dari emas yang fana, sementara akhirat dari tembikar yang kekal, tentu lebih baik memilih sesuatu yang kekal. Kenyataannya, akhirat adalah emas yang kekal, sedangkan dunia hanyalah tembikar yang fana. Gimana menurut kalian guys?
Tapi pasti ini memang akan menjadi sebuah problema dan masalah bagi setiap umat, bukan umat, sebagai setiap manusia ya. Kita harus ingat adanya akhirat. Sementara kita berlomba-lomba dalam dunia, apalagi sekarang di Indonesia mata uangnya sedang turun, dolar naik, atau mungkin dolar seperti tersebut. Pasti kita akan, wah bagaimana nih caranya untuk mendapatkan uang, bagaimana nih sampai nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Apakah berarti kita tidak percaya dengan Allah? Apakah berarti kita tidak percaya dengan takdir, dengan kemurahan Allah? Apakah kita terlalu mengejar dunia? Bagaimana maksudnya tidak mengejar dunia? Bagaimana? Karena kita di dunia terkadang kita lupa akan akhirat, karena persoalan dunia memang kita hadapi saat ini. Semangat guys, jangan lupa untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat juga gitu. Jadi kita harus tawakal gitu ya. Nah, tawakal bukan berarti pasif ya, tapi harus aktif juga, tetap aktif tapi bersandar kepada Allah. Kayak ibadah, sholat, sedekah, nah itu karena Allah, bukan karena pamrih duniawi gitu guys. Oh berarti kalau misalnya biasanya sekarang itu kalau serba sosial media ya guys, terus kita bersedekah tapi sambil divideokan, apakah itu ada pamrihnya? Apakah dilakukan semata-mata untuk Allah atau untuk viewers? Kita harus yakin aja bahwa Allah, penguasa hari pembalasan, akan memberikan keadilan dan juga setiap amal akan mendapatkan balasan. Gitu. Di sini ada Imam Al-Qushayri dalam risalah Al-Qushairiyah menjelaskan bahwa tawakal adalah kebenaran dalam akidah, membentuk karakter dengan melaksanakan syariat, yakin kepada ketetapan Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah yang baik. Ini mengajarkan seorang muslim untuk percaya sepenuhnya kepada Allah tanpa kekhawatiran atas segala beban hidup. Nah, pas banget. Nah kayak gitu guys, jadi kita harus tetap ada usaha nih, kerja juga, tapi kita juga harus bersandar kepada Allah, dimana segala kehidupan duniawi ini pasti ada ujiannya kan, pasti ada ujiannya. Nah kita harus tetap percaya kepada Allah, yakin kepada ketetapannya, mendekatkan diri juga gitu, dan percaya ya sama Allah tanpa kekhawatiran atas segala beban hidup. Nah, siapa di sini yang worry banget nih, punya kecemasan, worry terhadap masa lalu atau masa depan gitu? Siapa di sini? Mungkin kita semua kayak takut banget loh gitu, takut banget menghadapi dunia ini yang aneh gitu, kayak apa ini, ujian apa ini ya, kayak gitu. Di sini kita harus yakin sama ketetapan Allah, qada dan qadar. Nah itu mungkin kalau menurut gue pribadi kayaknya harus bener-bener yakin, karena pasti kita terkadang worry, cemas, takut, tapi kayak
kenapa lo takut sih? Lu gak percaya sama Allah, sama segala ketetapannya? Yang penting kita ada usaha ya, gak pasif, gak cuman diem doang, gak ngapa-ngapain. Nah, kita harus tetap usaha, aktif, dan bersandar juga kepada Allah. Nah, jadi dari ayat tersebut juga mengingatkan manusia untuk mempersiapkan menghadapi hari pembalasan gitu. Terus memahami rahmat Allah sebagai motivasi hidup. Gitu. Jadi harus nih guys, yang paling penting berbaik sangka kepada Allah ketika menghadapi ujian hidup. Seorang muslim tetap optimis bahwa rahmat Allah selalu ada, baik dalam bentuk karunia duniawi maupun akhirat. Jadi untuk meneladani sifat rahmat Allah dengan membantu sesama, menjaga hubungan baik dengan keluarga, dan berkontribusi pada masyarakat. Siapa di sini yang tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga? Siapa di sini yang orang tuanya membuat kita jengkel? Kita harus tetap baik ya guys. Nah, terus kita harus ingat juga sekali lagi bahwa dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat persiapan menuju kehidupan kekal. Gitu. Jadi dari pekerjaan, belajar, hubungan sosial, dilakukan niat ibadah, menjadikan setiap aktivitas bernilai di hadapan Allah, menjaga amanah dan integritas. Ini jadi tamparan buat gue juga sih, karena pasti seringkali kita melakukan sesuatu misalnya sebagai validasi atau sebagai ya untuk diri sendiri aja gitu kan, padahal seharusnya semuanya itu semata-mata untuk Allah, untuk hari pembalasan gitu. Untuk niat tersebut seharusnya harus berkorelasi atau harus balancing dengan dunia dengan di akhirat. Jadi buat kalian jangan lupa semuanya itu harus dalam niat untuk Allah gitu. Terus jangan lupa menyembah hanyalah kepada Allah gitu ya. Gitu. Penghambaan total hanya kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan, yang bisa memberikan kekuatan. Memahami bahwa semua upaya kita dalam beribadah, termasuk melawan rasa malas, bergantung pada pertolongan Allah. Jadi perlu disertai usaha, perlu disertai doa gitu. Iya karena budua, iya karena stain. Sebagai pengingat bahwa semua kekuatan berasal dari Allah dan ibadah kita adalah wujud pengakuan atas kekuasaannya. Nah, jadi kamu mau masuk SBMPTN, mau lolos, atau misalnya kamu mau jadi manajer, kamu udah usaha mati-matian. Sebagai umat muslim yang baik, kita juga harus berdoa kepada Allah, jangan sombong guys. Nah, sejujurnya kalau boleh curhat, gue kayak bingung banget sih mau berdoa kayak gimana, karena takut aja gitu, karena kan semuanya pasti ada timbal balik. Maksudnya kayak misalnya, ya Allah aku mau kerja 10 juta, mau gaji 10 juta per bulan,
bisa dikabulkan, tapi pasti akan ada hal-hal yang menyangkut tersebut gitu. Misalnya 10 juta per bulan tapi kamu kerjanya Senin sampai Sabtu, terus misalnya dari jam 8 sampai jam 5, terus kerjanya misalnya di Jakarta Utara misalnya, tapi kamu orang Depok misalnya. Jadi menurut gue pribadi, ini sorry kalau salah, apapun yang kita pengen itu pasti ada plus minusnya. Jadi gue takut saat berdoa gitu, apa yang akan gue dapatkan kalau gue meminta ini gitu. Misalnya kayak gitu, misalnya gue mau minta, misalnya gue minta 100 juta ya Allah please, terus misalnya Allah boleh ya, tapi kamu harus kerja keras. Misalnya setiap hari kamu 24 jam kerja terus gitu. Jadi misalnya jam 5 pagi nge-live sampai jam 7, terus abis itu bikin konten, terus abis itu bikin video YouTube dan lain-lain. Jadi 24 hours misalnya kerja terus tapi kamu gajinya besar, misalnya kayak gitu. Jadi terkadang gue takut berdoa karena menurut gue berdoa emang harus sorry kalau salah, harus sesuai gitu, harus mengerucut. Contohnya kayak jodoh deh, misalnya ya Allah aku pengen cowok yang ganteng, udah gitu doang, ganteng tapi misalnya boketek misalnya. Nah gimana, berarti kan harus spesifik kan lo doanya, kayak misalnya mau yang ganteng terus misalnya tajir juga, terus gak bau ketek dan lain sebagainya. Jadi spesifik. Terus kalau misalnya itu dikabulkan, kira-kira apa ya yang harus lo lakukan? Misalnya lo juga harus jadi direktur biar bisa punya suami kayak seperti itu. Nah gimana caranya buat jadi direktur misalnya? Nah lo harus bekerja keras gitu misalnya gitu. Jadi kayaknya ini menurut gue sih, sorry kalau salah, dan kalau kalian ada pengetahuan yang lebih tolong infoin, karena pengetahuan gue pendek banget sih jujur. Kita balik lagi ke sini. Jangan lupa berdoa gitu. Terus memohon petunjuk ya untuk kehidupan yang benar gitu. Jalan yang lurus. Kayak gitu. Termasuk seperti menjaga jalan lurus tuh apa sih? Jalan lurus apa sih? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kayak menjaga waktu sholat, memperbanyak zikir, menghindari kemalasan dalam ibadah, mendapatkan hidayah sebagai anugerah yang harus dijaga. Terus Allah memberikan hidayah kepada hamba yang bersungguh-sungguh mencarinya. Jadi memohon hidayah guys. Pengingat untuk memperbaiki niat, meningkatkan kualitas ibadah, menambah sunnah, atau memahami makna doa-doa dalam sholat gitu guys. Nah ini Al-Fatihah aduh penting banget sih. Terus nih dikit lagi nih guys, kelar nih. Menghindari kesesatan dan kemalasan yang tadi ya, lanjut yang tadi. Jadi kita buat introspeksi juga untuk tidak terjerumus pada dua kelompok, yaitu orang yang dimurkai atau al-mahdub. Mereka yang tahu kebenaran tapi tidak menjalankannya. Terus dalam kehidupan sehari-hari ini seperti kita mengabaikan kewajiban ibadah meskipun tahu pentingnya. Tadi yang orang yang dimurkai al-mahdub, terus ada orang yang tersesat ad-dalin. Mereka yang beribadah tanpa ilmu atau niat yang benar. Penting untuk terus belajar agar ibadah tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi benar-benar menjadi penghambaan tulus kepada Allah. Nah, jadi di sini ada tips praktis evaluasi diri setiap malam.
Tanyakan kepada hati, kepada diri sendiri, apakah ibadah hari ini sudah lebih baik dari sebelumnya? Gitu. Nah, biasanya kita kalau sebelum tidur ngapain, guys? Overthinking biasanya. Apalagi Gen Z nih, overthinking tuh. Kerja kok begini banget gitu ya. Biasanya kita overthinking hanya memikirkan dunia aja gitu ya. Memikirkan dunia aja. Apakah kita sudah evaluasi tentang ibadah kita? Jujur ini tamparan buat gue juga, karena jujur gue juga aneh banget nih ibadahnya, kayak root buat apa ya, kayak ya udah sholat aja kayak biasa, cuman sholat tapi nggak ada hatinya tuh. Astagfirullahaladzim. Terlalu keduniawian, guys, terlalu keduniawian kita. Gue sih nggak tahu kalau lo mungkin nggak ya. Kalau gue kayaknya udah keduniawian banget nih. Terus menjaga konsistensi dalam ibadah, memperbaiki niat. Ibadah sejatinya adalah pengakuan atas kekuasaan Allah yang tidak terbatas, yang harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Selain itu, memohon kekuatan dan hidayah dari Allah, karena pertolongannya adalah kunci untuk istiqomah dalam setiap amal. Oke guys, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada penafsiran yang kalian tahu, tolong komen di bawah. Karena mohon maaf, di sini gue juga masih belajar. Gue juga baca-baca di literasi digital ya, baca di internet juga, gue cari informasi. Kalau misalnya kurang, dan kayaknya kurang banget, tolong kalian tambahin. Makasih juga yang udah nonton. Kesimpulan dari video hari ini, Al-Fatihah itu sangat Al-Fatihah itu surat pokok dalam Al-Quran, surat paling pertama, dan dia juga selalu kita baca setiap hari dalam sholat. Yang kita tanyakan adalah apakah kita tahu arti dari surah Al-Fatihah itu sendiri. Menurut gue pasti surah Al-Fatihah pasti diajarkan juga sih di sekolah. Dulu kalau lo SMP atau SMA pasti diajarkan. Kalau gue dulu juga dijelasin sih artinya, cuman pasti kan dengan sejalannya waktu mungkin kita lupa, mungkin kita ya udah, karena sekarang lagi jalanin dunia, jadi ya dunia aja gitu yang kita inget, yang kita pikirin. Menurut gue nih Al-Fatihah menarik banget, dan juga Al-Fatihah itu kan adalah inti dan pokok ya dari surah, dari Al-Quran, dari isi Al-Quran gitu. Jadi yang bermulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan segala aktivitas kita biasanya memang disuruh gak sih sama orang tua untuk bismillah dulu, bismillah dulu, bismillah dulu. Nah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Allah tuh baik banget, baik banget. Terus segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jangan lupa pokoknya untuk melakukan puji-pujian terlebih dahulu, apalagi sebelum berdoa ya guys. Kayak misalnya lo minta apa nih, ya make sense banget sih, harusnya lo muji dulu gitu. Kayak
ya udah lu puji dulu gitu kan lu mau minta sesuatu, masa lu nggak muji-muji dulu sih gitu istilahnya ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah ya udah, Allah ini satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan. Jadi jangan musyrik ataupun syirik, hanya kepada Allah lah gitulah, minta pertolongan ya. Nah terus di di ayat ketiga juga Maha Pengasih Maha Penyayang, Ar-Rahman-Ar-Rahim. Nah Maha Pengasih Maha Penyayang itu sampai 2 kali, ini gue notice sampai 2 kali gitu. Berarti semaha pengasih semaha penyayang itu gak sih? Jadi kayak diingetin lagi gitu, kalau ini Maha Pengasih Maha Penyayang gitu, diingetin lagi. Terus di ayat keempat, pemilik hari pembalasan, agar kita introspeksi diri dengan segala keduniawian yang duniawi banget. Ini pemilik hari pembalasan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah gitu ya guys, jangan lupa berdoa guys. Usaha tapi gak berdoa, kamu sombong banget. Nah kalau buat berdoa gue juga jujur takut sih. Mungkin gue harus banyak belajar lagi biar berdoanya tuh lebih mantep. Gue harus berdoa apa nih gitu ya, biar lebih spesifik dan segalanya seperti itu. Terus tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah ini, yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang dimurkai atau yang sesat atau mereka yang sesat. Nah cakep. Ini tadi kita udah ngebahas juga ya, kayak misalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad gitu, jalan yang lurus, yang diberi nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang sesat. Jadi kalau misalnya lu dapet ujian besar, ya udah itu lu yang minta, dan insya Allah kalau lu sabar, kalau lu mengingat Allah, kalau lu berdoa, pasti insya Allah amin akan mendapat surga. Amin ya robbal alamin. Shadaqallahul azim. Segitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Maaf banget kalau gue masih kurang dan lain sebagainya. Please komen untuk insight-insight barunya. Kita masih sama-sama belajar. Gue juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.